Oke, kalau apa ngomongin transfer ya, Hmm. itu tadi kamu ngomong kalau kita sudah pernah di fase ini gitu. Hmm. Sneijder, Nicolas Gaitan, Iker Hmm. Muniain, Hmm. Ezekiel Garay gitu kan. Itu pra Fabrizio Romano itu. Itu pra Fabrizio Romano itu. Eh siapa lagi? Bahkan Nigel de Jong pernah diisukan Iya. Manchester United gitu kan. Eh, Dan yang kamu bilang tadi di Instagram tuh fotonya pemain apa? Pemain United gitu. Pakai jersey eh. United. Sama aja kayak di YouTube. Di YouTube juga welcome to Manchester United. Ini siapa tiba-tiba welcome aja. Karena yang paling gampang untuk menaikkan engagement itu pasang aja tuh baju United di semua pemain, ya kan? Naik gitu. Tinggal orang yang memang kerjaannya bisa compile video-video ininya, Iya, skillnya, video individunya 5 kan. detik ya. Udah selesai itu. Eh, Oke, Eh, kalau soal transfer United gitu kan. Nah, kan itu rumornya Kim Min Jae yang katanya mau ke United akhirnya isunya akhirnya ke Munchen. Selangkah lagi. 50% lah. Iya. Hmm. Jadi itu kali nol lah itu Kim Min Jae ke United. Kali nol. Iya, iya, iya. Eh, terus kiper kurang. Hmm. Jadi kita bedah sektornya, kita bedah United dulu nih semua. Hmm. United De Gea kemungkinan cabut, terus Hmm. back tengah ini pas-pasan sebenarnya. Maguire kayaknya Hmm. pindah gitu kan. Hmm. Kiri Luke Shaw nggak ada pelapisnya, kanan Hmm. AWB sama Dalot pas-pasan gitu. Tengah ini nggak jelas ini dua ini. Kreatif midfieldernya juga yang satu sudah 30-an, yang satu mau masuk 30-an, winger juga pas-pasan gitu. Hmm. Striker apalagi gitu kan. Hmm. Dan pada saat kamu ngomong tadi kalau ini kayaknya musim di mana kita nggak perlu was-was kalau uh, pemain United pindah dan Hmm. kamu ngomong apakah memang sejelek itu gitu kan? Kamu ingat video yang anak 10 tahun yang ditanya who's your favorite Manchester United player? Manchester United. And who's your favourite player? None of them. They're all rubbish. 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 Jadi ya memang itulah yang paling tepat menggambarkan kondisi United sekarang. Hmm. Terus yang menarik dari rumor transfernya United itu adalah si kata ini yang Hmm. nggak tahu ini benar apa enggak gitu. Katanya Ah. Sancho mau ditukar guling sama Harry Kane, United nambah. Selain selain proses transfernya Mason Mount, Ya, yang aku bilang eh, kalau misalnya proses transfer ini berhasil dilakukan, hmm. tinggal kita lihat aja tim mana yang paling goblok gitu kan. Jadi kalau misalnya apa yang kamu bilang tadi sama aja gitu. Kalau Hmm. misalnya ini berhasil dilakukan, ya kan, Eh, kita kita nggak tahu yang mana yang paling goblok nih kan. ya, ya, ya. Apakah apakah United atau Harry Kane. Tapi kalau aku ngelihat atau Spurs gitu. Iya, iya, Tapi iya. aku kalau misalnya menilai, pun misalnya United nambah plus Sancho gitu, Hmm. Kamu karena ambil nggak itu? memang ambillah, Iya, ambil lah. ambillah. Gitu. Bukan karena Harry Kane-nya sebenarnya, cuman karena nggak ada gunanya Sancho. Hmm. Gitu. Hmm. Eh kita sudah bisa misalnya melihat kapan misalnya performa Sancho dianggap bagus main di United itu Hmm. biasa-biasa aja, nggak Hmm. yang pada saat dibilang misalnya beda dengan kayak case-nya Paul Pogba ya. Hmm. Paul Pogba aku ngelihat seburuk-buruknya dia di United, tapi pada saat dia lagi bagus, Beneran bagus. performa dia pada saat di Prancis itu
di copycat tuh ke United. Gimana dia umpan diagonal pasnya kan, kemudian Hmm. gimana through pasnya, gimana visinya gitu. Hmm. Jadi walaupun ups and down performanya, kita bisa memang melihat perbedaan ini lagi underperform, ini lagi perform gitu. Hmm. Sancho dibilang lagi bagus, sama Iya, aja kayak sama pas aja. lagi dia jelek gitu Betul kan. betul. Emang lagi back lawannya aja kayak memang bapuk gitu. Jadi bukan karena dia yang bagus gitu. Cuman kalau di satu sisi aku ngelihat kalau itu jadi, ya bagus ke United sih aku ngelihat gitu kan. Hmm. Karena memang sudah daripada mempertahankan dia lebih bagus keluar gitu. Walaupun misalnya dibilang malah United yang nombokin gitu. Kalau misalnya Hmm. dilihat dari segi bisnis mungkin ya United rugi karena Sancho dibeli bukan harga murah gitu. Betul Usianya betul masih muda gitu. betul. Tapi memang kayaknya memang nggak cocok aja di skemanya United atau memang nggak bisa dia menjalani pressure gitu di sebagai fans United gitu kan. Hmm. Justru yang lebih misalnya dia Sancho pindah tuh Hmm. yang bikin aku sulit nerima kalau misalnya dia balik ke City. Dia kan pemain Hmm. City kan, Iya 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 pemain iya mudanya iya City gitu. iya iya. Siapa tahu misalnya Pep melihat Sancho bisa main di timnya di skemanya dia gitu. Itu yang Nah, agak sulit aku terima gitu. ya 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 ya. Dan kamu takutnya kalau Sancho main di eh, skuadnya Pep yang seperti kamu Hmm. bilang di episode sebelumnya, semua itu jadi jago kalau di tangannya Pep gitu kan. Jadi Iya, ketakutan terbesarmu adalah iya, iya. Aduh. Selain dari tadi yang kamu coba breakdown lini-lini United ya, yang tadi Hmm, malam tuh ada yang menarik. Jadi hmm, beberapa fans di Inggris pada saat tadi malam nonton Norwegia lawan Skotlandia iya. yang akhirnya dimenangkan Halan nggak ada Skotlandia. Halan nggak ada shot selama babak pertama gitu. Haaland cetak gol, kemudian pada saat Haaland keluar, kemudian Ah, Skotlandia berhasil membalikkan keunggulan. Kemudian muncullah tweet-tweet tentang Scott McTominay. oke. Eh, kita mungkin sudah pernah pilih siapa yang keluar, siapa yang Saya dipertahankan ya antara ya Scott ya McTominay ya. dengan Fred gitu kan. Iya iya iya. Dan setelah pertandingan kemarin itu fans-fans di sana bilang aku Bagusan akan Scott lebih McTominay. memilih Scott McTominay dipertahankan, Fred Ah, keluar gitu kan. ah, Aku langsung kepikiran gini, hmm, Scott McTominay itu memang kalau di Scotland itu bagus. hmm, Tapi kalau misalnya kita mau ambil perspektif performa pemain United dengan di timnas, kalau kita menilai itu seperti menilai seorang Paul Pogba, mungkin Paul Pogba akan menjadi pemain terbaik United sepanjang masa. hmm, 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 hmm. Kalau kita melihat dia main di negaranya gitu kan. Iya, betul. Cuman memang kalau misalnya apa yang sudah ditunjukkan Casemiro sebagai seorang entah DMF atau holding midfielder ataupun misalnya nomor 8, apa yang ditunjukkan Casemiro itulah yang memang jadi standarnya di United saat Hmm, ini gitu kan. hmm, 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 Bukan yang misalnya hanya sekedar hmm, eh, atribut dari fisik ya tinggi besar gitu atau hmm, misalnya home ground gitu. Aku nggak tahu hmm. apa yang harus dipertahankan kalau misalnya dia predikatnya home ground. Kalau cuman hanya Kuota. untuk kuota doang, ya Hmm. kan? Ya udah pemain akademi itu aja kasih naik itu semua teh. Ya kan? Tapi syaratnya home ground itu Eh, kalau pemain 21 di bawah 21 tahun itu belum hmm. bisa didaftarkan, jadi tetap bisa dimainkan. Jadi kuota Nah, home ground itu masih belum terpenuhi gitu. Nah, itu nah, kayaknya fungsinya McTominay itu di situ kayaknya nanti dia. kalau cuma menemuin kuota gitu kan, aduh, jadi mau sampai kapan gitu. Jadi sebenarnya kedatangan Casemiro ke United ini sudah semacam kayak pengen menunjukkan standar seorang pemain nomor 6, nomor 8 itu yang memang yang dibutuhkan itu yang seperti yang ditunjukkan Casemiro kan. Bukan yang Mm-mm. satu match dimainkan bagus, kemudian Match ada berikutnya rotasi, ampas. Hmm. hilang lagi gitu kan Iya, iya. pemainnya gitu. Mm-mm. Jadi misalnya pun memang dipilih, kenapa aku milih Fred kemarin di pot kita sebelumnya? Mm-mm. Karena Fred itu lebih punya
punya identitas gaya bermain gitu. Pada saat misalnya tim lawan lagi stamina stamina sudah mulai turun, Fred itu bisa setidaknya ada tusuk-tusukan tiba-tiba di kotak penalti gitu. Iya, iya. McTominay itu kalau di Scotland ditunjukkan itu pertandingan kapan tuh Scotland dia bisa cetak 2 atau 3 gol Dua itu. gol, dua gol, dua Eh, gol. Yang pertandingan Brut, sebelum ini. Iya, iya. iya. Nah, nah. Nah, sedangkan itu nggak pernah kayak ditunjukkan di United gitu. Hmm, Nggak bisa ditransfer performanya itu di United. Jadi hmm. kalau misalnya memang hanya untuk memenuhi kuota home ground, ya mungkin bisa dicari alternatif home ground yang lain. Gitu. Bukan harus mempertahankan dia kan. Iya, 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 betul, betul. Iya, betul. Iya, memang betul. Ambillah itu pemain dari Chelsea yang dari Inggris yang banyak mau dikeluarkan tuh. Iya. Atau kalau enggak ambillah itu Eberechi Eze. Crystal Palace ya. Iya. Aduh. Kalau transfer kayaknya sejauh ini belum ada yang ya, yang menggegerkan publik ya, sejauh ini belum belum ada yang betul-betul wah gitu. Ada, Siapa? bukan publik tapi sebagian orang. Siapa? Ruben Neves Itu resmi kah ke sudah? Arab. Sudah resmi kah itu? Nah, Itu memang kacau sih itu. Itu transfer enggak masuk akal itu. jadi sekarang kan kalau misalnya Fabrizio Romano itu selain Here We Go-nya, Mm-mm. kita bisa dia dia ada satu sekarang trik yang menandakan kalau ini pemain proses transfernya bakalan 100% dan deal. Oke, Jadi oke. di tweetnya Fabrizio Romano itu sekarang yang dipin di tweetnya itu Mateo Resmi. Kovacic. Oke, Belum. oke, 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 Mateo oke. Kovacic ke City kan. Iya, betul ke Nah, situ. selain Fabrizio Romano, jadi ini aku menilainya kalau dia sudah biasanya sudah seperti ini ngepin walaupun belum ada Hmm. Here We Go, Sudah resmi, ini sudah hampir pasti. tinggal menunggu waktu aja ini gitu. Hmm. Nah, kemudian selain Fabrizio Romano kan yang kredibel biasa kita ikutin itu David Ornstein. si David Ornstein kan. Sampai Nah, sampai ada tuh yang fans United atau fans Arsenal ya. Forget eh, Romano, we believe Ornstein. Olsen itu lebih kiblatnya itu Arsenal ya, Arsenal ya. afiliasinya kan. Iya, iya, iya. Nah, di pin tweetnya Olsen itu ada Nah, si Nicholas Jackson ke Chelsea. oh Nah, itu tuh siapa sih itu? ya, tipikal-tipikal pemain lah kayaknya aku sebenarnya salah satu yang bikin di luar dari ini pemain mana. Chelsea ini lupa kan mereka masih banyak loh pemain lain yang musim lalu yang sudah dibeli belum kepake loh. Nah, ini padahal salah satu masalahnya kemarin itu karena udah terlalu banyak pemain yang dibeli jadi nggak jelas mau bagaimana taktikal strateginya kan. Nah, Aduh. di bawah pin tweetnya itu ada tweetnya Ruben Neves yang di-retweet ulang lagi sama si David Ornstein Oke, oke. yang diposting sama di Athletic. Jadi ini kayak Mm-mm. kemungkinan besar nih Ruben Resmi Neves ya. ini yang pada saat pertandingan penutup musim kemarin Wolves di kandangnya kalau nggak salah itu ada Hmm. kayak perpisahan lah yang dirumorkan Neves bakalan ke Barcelona. Barcelona kan. Mhm. Jadi yang transfer yang kayak dalam tanda kutip mungkin absurd ya, Hmm. bukan yang menggegerkan ya, tapi yang absurd itu kalau misalnya Neves jadi Ke Al ke Nassr. Arab sih. Hilal ya, Al Hilal ya. Al Hilal, Al Hilal ya. Sama Benzema dong. Al Ittihad Oh, Al Benzema. Ittihad Benzema. Oh iya. Hmm. Mau login juga kayaknya itu. Tapi tapi iya rumor transfernya Neves ini se sama hebohnya dengan transfernya ini enggak sih? Eh Alexandre Pato ke Cina atau Yannick Oscar. Carrasco ke Cina, Oscar ke Hmm. Cina, Ramirez juga ke Cina gitu. Atau ini Hmm. justru lebih atau sama aja mungkin porsinya ya? Kalau aku ngelihat tipikal transfer yang
masih pemain muda kok tiba-tiba hijrah ke Asia gitu kan. Hmm. Kayaknya itu yang sulit mungkin menerima proses transfer itu kalau dia pemain dari Amerika Latin sih. Jadi Hmm. karena kan kayak yang Oscar lah pernah di interview dibilang kenapa dia lagi masih bagus-bagusnya di Chelsea kan. Hmm. Hmm. Usia masih muda Masih tiba-tiba muda. dia Hmm. eh, Pindah ke menerima Cina. tawaran dari Cina gitu. Hmm. Dan Oscar jujur dia bilang orang tua saya, saudara saya di Brazil sana kesulitan bahkan untuk makan pun sulit gitu. Hmm. Jadi saya ingin mengakhiri Faktor ekonomi berarti ya. kondisi ini ya. Jadi Hmm. aku nggak tahu nih Ruben Neves ini dia kan dari Portugal dia. Hmm. Kayaknya kalau misalnya apa yang diterima di Wolves ataupun di tim Eropa yang lain masih mencukupi untuk keluarganya kan. Ah, Hmm. cuman kalau misalnya dia jadi pindah ke Arab, ya aku nggak tahu motivasinya apa. Ya. Kalau misalnya dibilang dia melihat karena ada pemain-pemain yang punya nama sudah mulai pindah ke sana, kemudian dia mau coba ikut-ikutan ke sana, kayak Hmm. kurang make Hmm. sense saja gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Ya, ya, benar itu transfer rumor yang terbaru sih itu. Tapi Hmm. aku apa lagi ya transfer? Kalau Tottenham kemarin resmi mempermanenkan si siapa? Kulusevski Hmm. resmi dari 30 juta. ah, ah. Yang masih yang nggak jelas itu si ini loh. Arthur Arthur Melo. Itu gimana ya itu orangnya? Kadang nggak tahu apa yang salah dengan dirinya gitu kok tiba-tiba Pindah ke Liverpool terus nggak dipakai, nggak pernah main gitu kan, terus balik lagi ke Barcelona gitu, sama kayak ini loh, siapa dulu pemain pemain Brazil yang jadi perebutan jadi rebutan sama Barcelona Roma yang akhirnya Barcelona sama Roma. ah Yannick bukan bukan, ada pemain yang katanya dia sudah hampir pasti di Roma terus dibajak sama Barcelona gitu, sama ke orang Roma. Brazil kok, Malcolm. Oh, oh. Ah, Nah, itu juga nggak jelas tuh. itu kan transfer transfer absurd tuh. Iya, Mau iya. sudah hampir pindah ke Roma terus dibajak Barcelona, nggak dipakai juga gitu. Hampir-hampir ini juga dengan Douglas Costa tuh. Nah, itu juga Douglas Douglas Costa Costa. juga ya. Kalau yang lain kayaknya siapa lagi ya udah sejauh ini ya transfer absurdnya Chelsea sih yang menarik untuk ditunggu sih. Itu Nicholas Jackson tuh apanya Samuel L. Jackson coba. Anu, kayak Havertz nih, aku Oh, nggak tahu Arsenal. ya. Arsenal ya, Arsenal. Iya, Hmm. kayak Havertz ini selama aku nonton Chelsea, sejak dia Hmm. di Chelsea, mulai dari masa Thomas Tuchel, Hmm. Frank Lampard gitu. Hmm. eh Dulu aku kenalnya itu dia di Bayer Leverkusen itu dia Leverkusen. winger dia. Ya. Bukan nomor 9 gitu, bukan Hmm. center forward juga gitu kan. Hmm. Dan ini cukup bikin aku kaget juga pada saat Arsenal Arsenal mengincar. Hmm. ngebit Hmm. Havertz gitu. Kalau misalnya dibilang untuk menjadi Kompetitornya oh, Gabjes. kompetitor Gabjes ataupun misalnya bikin opsi Dua strategi striker. misalnya Hmm. ya mengikuti copycat-nya Pep lah kan. Alvarez Haaland ya. Alvarez Hmm. Haaland Hmm. ya mungkin cuman itu yang jadi kayak semacam tujuannya Arteta gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. aku lihat secara individu nggak sebagus-bagus itu Havertz gitu, Hmm. biasa aja Hmm. gitu. Kalau Hmm. misalnya dibilang keeping ball-nya gitu, Havertz bagus gitu. Tapi pada saat dia misalnya orang di sekitarnya itu kayak di Chelsea selama ini nggak ada supply ke dia, ya Biasa aja. kayak Hmm. Deadwood jadinya dia nggak ada Deadwood ya. apa-apa di lini depannya gitu. Cuman Hmm. kalau misalnya jadi ya,
Kalau bisa jadi aku sebagai kita sebagai fans Liga Inggris ini bagus sih karena mungkin memang kalau misalnya di Chelsea dia nggak pas aja dia skemanya itu. Entah Hmm. karena memang environment di tim Chelsea itu memang dia udah nggak ada kepercayaan ngasih ke dia bola gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalnya ke Arsenal dengan lini kedua style yang begitu suportif ke strikernya, bisa Dan jadi gaya malah mainnya itu Arsenal juga kayak gitu kan. bisa menjadi salah satu pemecah kebuntuan atas performanya Havertz ini gitu. Iya. Bisa jadi nanti dengan kalau misalnya Havertz jadi pindah ke Chelsea, Mm, aku jadi nggak tahu ya gimana skemanya, apakah dipasang berbarengan sama Gabjes atau dijadikan mm, kompetitornya Gabjes. Dan kalau misalnya dipasang berbarengan dengan Gabjes, artinya mm, satu dari wingernya Arsenal itu harus dikorbankan, dan antara mm, Bukayo Saka dengan Gabriel Martinelli, yang mm, lebih mm, memungkinkan untuk dikorbankan itu lebih ke Gabriel Martinelli. dan mm. dan jangan lupa itu Arsenal masih ada Smith Rowe. Iya, iya, iya. Oke. Tapi kalau ini kan transfer paling Ah, absurd yang pernah, yang kamu ingat, yang betul-betul nggak banget ini transfer gitu. Aubameyang lah. Aubameyang ke Chelsea. Nggak jelas betul tuh orang. Masa lagi dipinjamkan dan itu dijual ke Chelsea. Tiba-tiba dia ikut selebrasi anunya Barcelona. Melihat yang bikin absurd itu selain itu misalnya dia dari Arsenal yang sudah ada tatonya dia dengan anaknya di tengah lapangan Emirates Stadium, tiba-tiba pindah ke Barcelona, nggak jelas di Barcelona, balik ke Chelsea gitu. Kalau misalnya gimana ya? Kayak nggak sadar diri, performanya memang sudah habis gitu. Terus tiba mau-maunya pindah ke Chelsea. Kalau yang paling baru-baru ini sih transfer absurd itu sih Aubameyang nih paling paling nggak masuk Kayak akal. kalau yang dulu-dulu, yang sebelum-sebelumnya. Kayak sebelum-sebelumnya siapa ya? Torres ke Liverpool, Torres ke Chelsea. Torres ke Chelsea itu kayaknya memang dulu memang lagi ada kutukan kan di nomor 9 Iya, Arsenal kutukan nomor Chelsea kan. 9. Iya, Kayak kutukan agak ada nomor kutukan 9. tuh. Eh, Cuman kalau misalnya dibilang absurd karena memang performa ya itu salah satu juga itu Torres yang di Liverpool kayaknya segala angle dia bisa cetak gol, Iya. tiba-tiba di Chelsea gawang kosong pun nggak gol. Eh, Tapi kan dia Siapa lagi ya? nggak golin di final champion toh, Torres tuh. Hah? Final champion atau Oke. semifinal sih itu yang lawan Semifinal Barcelona? tuh yang lawan Barcelona Oh bukan iya, final semifinal. tuh. Semifinal, ya, iya, iya, iya. Heeh. Mungkin dulu yang nggak tahu absurd atau nggak terduga ya. Salah satu eh Hendrik ke Barcelona itu aku nggak terlalu ini loh. Nggak nyangka. eh iya nggak nyangka dan aku juga malah sampai lupa gimana dulu Sama. performa Thierry Henry di Barcelona. Saking kayaknya memang ya sangat disayangkan sih dia pindah dari Arsenal gitu. Mm-mm, mm-mm. Dan itu usianya juga Kemudian sudah berapa? 20, udah mau 30 kayaknya waktu itu. iya itu ke Everton Oh iya ya, itu ke Everton. nomor Iya ya. 5 dia kapan Iya lagi ya, lah betul, striker betul, nomor betul. 5. Iya, betul, betul, betul. Anu, eh Ronaldo pindah ke Madrid terus diikuti dengan United beli Gabriel Obertan sama Tony Valencia dan Michael Owen, itu piye? Michael Owen ke United itu eh, sayangnya dulu belum belum semasif Seheboh sekarang ini ya media sosial sosial media ya. ya. Iya, iya. Nah, jadi Michael Owen itu dia terselamatkan atas masanya gitu, bukan Mm-mm, mm-mm, ya beruntung lah dia dulu itu terjadi gitu dan ini juga menyelamatkan fans Liverpool sih. Coba mm-mm, bayangkan lah dulu mm-mm. pemain Betul. pemain strikernya tiba-tiba pas pindah ke United meraih gelar tuh kan. Iya, iya. Tahun itu lagi ya, di tahun itu lagi ya. Iya.
Dan dia jadi penyelamat lagi di pertandingan lawan City. Kacau. Iya. Eh, transfernya si ini BB. Kayaknya anak-anak yang sekarang yang nggak Nggak ada yang tahu, tuh BB nggak itu. tahu. Dan tahu. Itu salah satu aibnya Sir Alex tuh. Iya. Aduh. Kapan lagi coba beli pemain nggak dicek Eh. dulu langsung dibeli karena jago di Piala Dunia Orphan Club katanya. Aibnya Sir Alex tuh. Aduh. BB. Tapi itu beneran loh pemain kayak nggak bisa main bola sama sekali. Aku maksudnya kayak kayak kita lah sebagai yang awam kan. Kita bisa lihat tuh meskipun kita awam di sepak bola, tapi kita bisa lihat pemain yang beneran bisa main bola sama yang enggak gitu. Ya ampun BB itu main kayak memang nggak bisa main. Kayaknya dia di trial cuman sprint doang, nggak ada disuruh trial dribble bola kan. Bayangin aja setiap dia mau crossing, kita udah tahu tuh bakal ke atap Old Trafford, ya kan? Udah pasti. Umpannya itu selalu kelebihan tuh bulatnya tuh. Asli iya Penuh bener. terus itu. Iya bener. BB. Kalau Gabriel Obertan itu ada di satu momen dia gocek-gocekan kaki kirinya mirip Robben. Gaya-gayanya Oke. yang memang apa ya? Tapi itu percobaan dari 100 kali cuma 1 kali tuh. Bayangin aja. Dicoba lagi 200 tetap 1 kali berhasilnya. Tapi setidaknya 1 kali berhasil. Nah, BB ini kayak mana ya? Dulu kalau aku nggak salah ingat ya, jadi katanya alasannya Sir Alex itu mengiyakan proses transfer itu karena dia hanya melihat dari highlight. Bukan. Fisiknya BB ini bagus. Punya badan besar kan, staminanya bagus. Nah nggak dilihatnya pada saat trial di lapangan gitu. Aku kalau Gabriel Obertan itu juga termasuk pemain yang sebenarnya posturnya tuh nggak cocok gitu loh jadi pemain bola, ngerti gak? Yang palanya lonjong gitu kan, tampangnya baru kurus Mitan itu. Tapi nanti mungkin ya, kalau kamu tadi nanya kan yang sudah transfer pas yang absurd kan. Selain dari nanti proses transfer yang akan terjadi mungkin yang agak absurd itu selain Ruben Neves itu, kalau jadi ke Arab, transfernya Yuri Tielemans sih. Kalau jadi ke Aston Villa, ini oh iya, itu sudah resmi, sudah hampir resmi itu, sudah hampir resmi itu. Iya. Udah berapa musim terakhir dia selalu dikaitkan dengan nama-nama besar, tim besar. Pada akhirnya seorang siapa? Good evening. Unai Emery. Unai Emery bisa meyakinkan seorang Yuri Tielemans mendarat di Villa Park itu. Ya still deal sih karena usia masih 26 tahun. Betul. Bisa dikait dengan free agent tuh. Free agent ya. Dari Leicester. Dan kalau misalnya itu jadi ya apa ya? Apa itu sih daylight robbery sih itu. Maksudnya MU di kecolongan di siang bolong itu. Tapi itu dia, kita nggak tahu memang apakah United yang pernah ada menunjukkan ketertarikan ke dia ini kan. Tapi kalaupun misalnya memang nggak tertarik gitu sama Tielemans, Mbok ya dilihat gitu loh komparasi Fred McTominay sama Tielemans itu ya jauh gitu. Masa iya nama Tielemans itu sama sekali nggak pernah masuk radar gitu. Terus kapan minggu lalu kayaknya ada transfer yang siapa ya yang pindah ke tim yang nggak main di kompetisi Eropa. Terus pas ditanya kenapa nggak pindah ke tim yang main di kompetisi Eropa gitu, jawabnya karena saya pikir saya masih dalam tahap
perkembangan dalam tahap perkembangan skill dan mental. Jadi saya pikir main di tim ini siapa ya? Aku lupa siapa namanya tuh. Tapi memang nama yang dikaitkan sih aku lupa. David Raya kah? Aku lupa siapa namanya pokoknya. Aku sih pengennya itu James Madison, dan sampai sekarang belum ada itu ininya. Belum ada itu rumor-rumornya. Oh Dia iya, mau kemana? Romeo Lavia diincar Arsenal. Arsenal tuh. Kacau ini United ini, kacau ini United. Kacau ini United, sibuk aja berurusan sama take over. Tapi serius loh. Apa kan isunya United cuma dikasih Ten Hag cuma dikasih 120 juta pounds untuk belanja pemain di musim panas gitu. Dan berpotensi naik nambah 40 juta pounds kalau take over Chef Jasip itu terrealisasi gitu. Anggaplah kasarannya 120 juta pounds. Emang iya bisa mengcover bolong yang ada di squad gitu dengan kondisi squad musim lalu yang kayak gitu. Ataupun misalnya nambah 40 gitu, berarti 160, 170 lah. Apa iya emang ke cover gitu dengan semua sektor yang butuh tambalan. Dan kalau misalnya dengan budget segitu, siapa yang nama-nama yang, atau kalau enggak plan dadakan lah, plan Z-nya United untuk dengan budget segitu. Karena ya transfer sekarang harganya nggak masuk akal, semua nggak ngotak. Kalau mau mengisi semua lini dengan plan budget segitu mungkin cukup ya kalau scoutingnya ke Liga Zimbabwe. Brengsek. Siapa mau dibeli dengan segitu kan? Osimhen aja sudah habis, malah kurang. Kalau misalnya memang disuruh belanja ke Liga Afrika sana, bisa lah gitu. Itu pun kalau ada, ya kan? Masalahnya sekarang, biar pemain reserve-nya tim lain pun kalau sudah dihubungkan dengan United, default-nya itu langsung berubah, harganya 100 juta pound itu. Pemain itu, ya kan? Bayangin aja Rasmus Højlund tuh yang awalnya 47 juta doang, jadi 100. Release clause-nya jadi 100 gitu kan. Mungkin satu hal yang kurang ya sekarang ya, sebelum yang kamu tanyakan tadi. Dulu proses transfernya United itu nggak seheboh sekarang gitu pemberitaannya. Mungkin dulu tuh dia strategis transfernya pada saat David Gill ya sama Sir Alex itu nggak terlalu, mungkin nggak terlalu nih pemain ini langsung dikaitkan ke United, tapi dilihat dulu peluangnya berapa nih. Kira-kira mana pemain yang bakalan keluar dari timnya. Kemudian pada saat di last minute mungkin akhirnya nggak ada pilihan lagi pemain itu dengan klub lamanya, ya akhirnya pindah ke United dengan harga yang normal-normal aja gitu kan. Sekarang sebelum United melakukan komunikasi dengan klub si pemain ini, sudah didului dengan media. Iya. Sekarang mungkin United yang lagi intens ke satu pemain, tapi di media itu sudah berapa pemain tuh yang muncul namanya. Akhirnya klub-klub lain itu sudah langsung memagari dengan harga tinggi kan. Nah, dengan budget yang 120 plus 40 kondisional yang kayak gitu kan, untuk menutupi lini yang sekarang. Ya, gimana ya? Iya yo. Iya yo. Ya, aku kalau jadi Ten Hag mungkin daripada harus memaksakan menghabiskan budgetnya segitu, mending aku nunggu nanti pada saat musim dingin sekalian kalau memang ada mau tambahan budget lagi gitu. Kalau misalnya budgetnya diakumulasi kan. Karena dengan pasaran pemain yang sekarang itu udah cuma satu pemain doang mungkin yang bisa didapat gitu. Nggak bisa untuk posisi. Kecuali kalau misalnya memang akhirnya Ten Hag dipaksa melakukan seperti tim-tim yang sekarang lakukan dengan strategi pinjam dulu kan, loan kemudian ada opsi beli gitu. Nah, tapi kayaknya
Itu sekarang yang lagi di Italia doang yang itu sekarang yang lagi ini yang memang kondisi ekonominya kurang gitu. Tapi Iya. pada saat United yang datang opsi itu tiba-tiba nggak ada tuh. Nggak ada tuh opsi itu kan. Jadi ya dengan plan budget kayak gitu ya finger cross aja lah buat musim depan. Pinjer. Good luck aja lah. Iya kan? Iya, itu transfer siapa yang bisa dibeli dengan harga segitu? Aduh. Mana nih Oke, Anies ya? Ya Rizky. Udah close aja lah. close aja lah ya. Ah, Oke, sepertinya itu saja dulu. Kita ya. mengisi waktu luang dengan bahas transfer karena sekarang juga baru juga dibuka berapa minggu lalu ya, kayaknya 2 minggu lalu ya transfer tuh. Ah, Jadi ya belum ada pergerakan liar dan nanti kita akan update secara berkala lagi gitu. hmm. So I think that's all. Thank you, Median. Sampai ketemu Thank di you. episode berikutnya. Bye bye. Bye.